Halo semua dan siapapun yang bakal nonton video ini, saya Rainer dan ini adalah sebuah grafikar. Buat Anda yang belum tahu grafikar atau gravity car itu apa, gravity car adalah sebuah mobil mainan yang bisa bergerak menggunakan energi potensial gravitasi. Kalau menurut teori fisikanya, semua benda yang memiliki ketinggian pasti punya energi potensial dan benda yang memiliki kecepatan pasti memiliki energi kinetik. Nah, tujuan dari diciptakannya alat ini adalah untuk mengubah energi potensial itu jadi energi kinetik supaya mobilnya bisa gerak. Agak rumit ya, tapi cara kerjanya nggak sesusah itu kok. Nantinya bakal ada beban yang dikaitin lewat katrol ini, kemudian dililit ke bagian poros roda belakang. Yang kemudian kalau bebannya kita lepasin, nanti mobilnya bakal maju. Sesimpel itu sih. Tapi yang pengen kita cari di video ini bukan itu ya. Lebih ke ukuran ban yang kayak gimana yang bisa bikin mobilnya punya efisiensi kerja paling tinggi. Yang bisa bikin mobilnya bisa dapat jarak paling jauh. Apakah ukuran roda yang biasa aja kayak begini? Ataukah ukuran roda yang kecil kayak begini? Atau malah ukuran roda yang super besar kayak begini? Semua itu yang bakal kita bahas di dalam video kali ini. Untuk bahan pembuatannya sendiri gampang banget kok, bisa Anda temuin di sekitar rumah atau di supermarket terdekat. Untuk bahan bodi utamanya saya pakai karton duplek ya, yang coklat-coklat ini bannya juga dari karton duplek. Kemudian untuk rangkanya saya pakai sumpit kayu dan juga buat poros rodanya itu saya pakai tusuk sate. Kalau untuk perkat saya pakai lem aibon dan juga lem tembak. Untuk bagian yang banyak perputaran kayak misalkan poros katrol dan juga di sela-sela bagian roda, itu saya pakaiin sedotan plastik supaya gesekannya tuh bisa dapat lebih kecil biar nggak kasar ketemu kasar gitu. Kalau untuk nambahin diameter katrolnya dan juga tempat lilitan di poros rodanya, saya pakaiin kertas bekas kalender dan juga lakban buat kabel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian percobaannya aja kali ya. Di sini saya udah siapin 3 ukuran roda. Roda pertama yang paling kecil diameternya 8 cm. Kemudian roda kedua itu yang dari tadi Anda lihat si 10 cm diameternya aja tentunya. Kemudian yang ketiga adalah ban dengan diameter paling besar 12 cm. Kalau untuk bebannya sendiri saya juga nggak ubah apa-apa ya. Dia terdiri dari 20 keping koin Rp1.000 dan juga 20 keping koin Rp500 yang total masanya 152 gram. Kemudian terakhir adalah masa si rangka mobilnya ya. Ini juga nggak saya ubah sama sekali. Rangka yang kita pakai sama untuk setiap roda. Masanya 100 gram. Kemudian ini yang agak harus diperhatiin ya, tinggi menaranya. Tinggi menaranya saya setel 30 cm kalau sama rangkanya aja. Tapi Anda harus ingat kalau Anda ganti ukuran bannya, entah digedein atau dikecilin, tinggi menaranya juga bakal ikut berubah. Dan itu bakal ngefek ke perhitungan nantinya. Dan satu lagi, pas bebannya diangkat maksimum, dia tetap nggak bakal ada di puncak menara. Jadi angka menara 30 cm plus R tadi masih harus dikurang sekitar 5 cm. Oke, di sini kita udah di area percobaannya ya. Ini udah ada lantai sepanjang 7 meter yang saya garisin setiap 1 meter. Nantinya percobaannya untuk setiap ukuran roda bakal kita coba sebanyak 3 kali. Supaya lebih pasti aja gitu. Karena banyak banget variabel yang kita nggak bisa tentuin. Kayak misalkan kasar lantainya. Kemudian kalau untuk waktu si mobil nyampe jarak tertentunya bakal kita dapat dari rekaman video. Oke, percobaan pertama. Oke, di sini kita udah ada di aplikasi KineMaster, aplikasi editing video untuk Android. Di sini pertama kali yang harus kita lakuin supaya bisa dapat waktunya adalah potong video awal dari percobaan yang udah kita rekam tadi, persis ketika mobilnya mulai bergerak. Dan potong akhir video persis ketika mobilnya berhenti. Setelah itu tinggal Anda perbesar timelinenya supaya lebih akurat, kemudian Anda geser-geser aja. Perhatiin ketika mobilnya mulai ngelewatin satu garis. Kayak contohnya ini ketika mobilnya mulai gerak di 1 meter. Dia ada waktunya di 2,6 detik. Tinggal Anda catat waktunya dan masukin ke tabel. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu Anda perhatiin ya. Kapan bebannya mulai meninggalkan mobil. Karena itu nanti bakal butuh buat pembelahan tabel. Kayak contohnya di video yang saya punya ini, dia mulai meninggalkan mobilnya di ketika waktu 5,3 detik.
Oke, di sini kita udah dapat data-data dari hasil percobaan diameter roda 10 cm ya. Kita rata-ratakan dan inilah hasilnya. Setelah itu kita buat grafik dan tampilkan persamaannya. Di sini grafiknya terbagi menjadi dua bagian karena yang pertama adalah sebelum bebannya jatuh ke tanah, itu percepatan, dan sesudah bebannya jatuh, itu perlambatan. Ternyata persamaan yang kita dapetin sesuai dengan teori S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, yang mana artinya persamaan ini bisa kita turunkan untuk mendapatkan persamaan kecepatan. Setelah itu kita substitusikan nilai waktu jatuhnya beban kepada persamaan tadi supaya dapat nilai kecepatan maksimum. Persamaan yang saya turunin di sini persamaan sebelum bebannya jatuh ya. Kalau Anda mau turunin persamaan setelah bebannya jatuh bisa juga, tapi jangan lupa masukin nilai waktunya adalah 0. Hasilnya mungkin agak beda tapi nggak akan sejauh itu. Dari angka yang udah kekumpul, kita bisa cari nilai efisiensi dari grafikar ini dengan rumus EK per EP dikalikan dengan 100%. Ternyata nilai efisiensi yang saya dapetin di sini cuma sekitar 37% ya, belum nyampe setengahnya. Ini berarti masih banyak banget energi yang kebuang karena gesekan atau mungkin karena hal lain. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, bisa Anda coba sendiri di rumah dengan misalkan landasan yang lebih datar, kalau saya kan keganggu sama garis semen, atau bisa juga dengan rangka mobil yang lebih kokoh supaya dia lebih stabil dan memperkecil gesekan. Di sini udah ada grafik dari nilai efisiensi setiap ukuran roda ya. Dan ternyata malah agak nggak teratur. Diameter 8 cm dapat juara pertama dengan nilai 44%. Disusul dengan diameter 12 cm dengan nilai efisiensi 37%. Dan yang paling rendah malah didapetin oleh si diameter 10 cm. Cuma beda dikit banget, 0,07% doang. Beda sama jarak maksimum yang berbanding lurus sama ukuran rodanya. Semakin besar ukuran rodanya, semakin jauh juga jarak yang bisa kita dapetin. Jarak yang paling jauh yaitu 6,6 meter dan jarak paling rendahnya 3,55 meter. Oke, jadi kesimpulannya, ukuran roda yang paling tepat untuk bisa dapetin efisiensi paling besar adalah ukuran roda dengan diameter 8 cm, yang paling kecil. Tapi itu nggak menjamin kalau Anda bisa dapetin jarak yang lebih maksimal. Mungkin ini dikarenakan efisiensi itu kan dibangun dari energi kinetik sama energi potensial. Sementara energi kinetik itu punya hubungannya sama kecepatan, bukan sama jarak yang ditempuh. Kalau Anda mau dapetin jarak yang lebih maksimal, barulah Anda pilih diameter yang lebih besar. Tapi apakah kalau diameternya lebih besar sampai 40 cm dia bakal tetap jalan dengan lancar? Itu silakan Anda coba sendiri di rumah dengan penelitian lebih lanjut. Oke, gitu aja dulu sih percobaan fisika saya tentang nyari tahu ukuran roda yang paling tepat untuk mencapai efisiensi terbesar dari sebuah grafika. Makasih semua yang udah nonton video ini. Semangat buat kalian yang mau nyoba sendiri di rumah. Sampai jumpa.